Bagaimana aku dapat membuat Gudan dan Eje menikah jika Gudan tidak datang ke sana? Tidak. Kau harus membuat Gudan ke sana bagaimanapun caranya. Bagaimana caranya? Hari itu mereka telah mempermalukannya. Eje memutuskan untuk menikahi Swita, bukannya Gudan. Bagaimana kami bisa datang ke pernikahan itu? Bagaimana kau bisa melakukan Aku semua... sudah bilang jangan bertanya lagi, cukup! Jangan menggangguku dengan pertanyaanmu itu. Apa kau ini seorang pengacara? Nyonya, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Kau akan hadir di sana. Dan anakmu Gudan akan menjadi pengantinnya. Setelah itu, dia akan memakai rantai pernikahan. Semuanya itu sudah aku atur. Dan mengenai bagaimana kita akan melakukannya, kau harus dengarkan aku baik-baik. Kita akan menunggu waktu yang tepat untuk menukar mereka berdua. Lalu setelah itu yang akan kita lakukan, kita akan menukar Swita dengan anakmu Gudan. Gudan yang akan berada di upacara mandap, bukannya Swita. Menukar pengantin bagaimana caranya? Menutupi mukanya dengan kerudung? Nyonya, dengarkan aku. Bagaimana, apa, dan juga kapan kita akan melakukan semua ini. Pastikan saja Gudan datang ke pernikahan itu. Hanya itu saja. Kau mengerti? Rencana selanjutnya adalah jadi, apa kau setuju, Nyonya? Tentu. Akan kulakukan apapun untuk kebahagiaan Revati. Apa yang kau lakukan? Sakit hatiku akan kutunjukkan padamu. Dengan batalnya perjanjian ini, kau sudah menghancurkan hidup putriku dan menghancurkan semua mimpinya tentang perkawinannya. Kau jahat. Kau sudah menghancurkan segalanya. Setiap ibu bermimpi mendandani putrinya sebagai pengantin dan mengucapkan selamat tinggal pada anaknya keluar dari rumahnya. Tapi mimpiku kini telah hancur. Siapa yang akan menikahi putriku sekarang? Ya Tuhan. Karena itu, aku akan membakar baju pengantin dan perhiasan ini sekarang juga. Lihat saja. Jangan. Hentikan. Jangan lakukan itu. Kau tahu betapa terganggunya kami. Orang-orang terus bertanya, kapan Gudan akan menikah? Kapan Gudan akan dilamar? Mereka membuat hidup kami sengsara. Seperti gaun ini, aku juga ingin membakar diriku menjadi aku. Jangan lakukan ini, Kausalya. Tolong, hentikan wanita ini. Jangan, aku minta jangan, Kausalya. Jangan bakar rumah ini. Jangan. Ayo perempuan tua, katakan sesuatu. Dengarkan aku baik-baik. Aku mengundangmu, Gudan, dan seluruh keluargamu ke pernikahan Aksat. Ini semua kulakukan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap keluargamu. Tidak, Nenek. Nenek tidak boleh mengundang mereka. Benar, Nek. Nenek pasti sama sekali tidak tahu betapa berbahayanya Gudan. Kalau Nenek sampai mengundang mereka ke pernikahan, maka kita akan menghadapi banyak masalah. Saru benar, Nenek. Kalian tidak dengar ya? Nenek telah mengundang mereka. Dan setelah Nenek mengundang mereka sebagai tamu, kita harus menyambut mereka sebagai tamu. Bukan mempermalukan mereka. Nenek dapat mengundang siapapun yang Nenek inginkan. Aku tidak percaya ini. Fab ternyata sangat pintar. Trik dan rencananya berhasil. Dan aku harus pergi sebelum Nyonya Jindal berubah pikiran karena omongan cucu-cucunya. Baiklah, aku akan pergi. Kami akan hadir dalam pernikahan itu. Baiklah. Janji ya, kau tidak mengingkari janjimu itu kan? Baik. Cih. Kak Durga, kenapa kakak mengizinkan Gudan dan keluarganya untuk menghadiri pernikahan? Kak Durga, hari ini kau harus menjelaskan satu hal. Kau berpihak pada kami atau dia?
Setiap kali kau mempermalukan kami di depan semua orang karena gadis itu, Kak. Aku tidak pernah mempermalukanmu. Tapi kalianlah yang meminta itu. Dulu juga kalian sudah membuat rencana untuk membuat masalah bagi Gudan. Kalian tidak ingin Gudan menjadi ibu mertua kita, bukan? Apa hasilnya? Gagal. Tapi kali ini, kita akan membuat rencana kita berhasil tanpa ada gagal. Kita akan mengundangnya pada pernikahan itu, juga memberinya pelajaran. Dia akan tahu konsekuensinya apabila mencoba mencoreng citra keluarga Jindal. Kita akan memberinya pelajaran agar dia tidak akan pernah berpikir untuk berurusan dengan keluarga kita lagi seumur hidupnya. Wah, Kak Durga, kau memang sangat hebat. Ibu, kurasa kita tidak perlu pergi ke sana. Aku tidak ingin pergi ke rumah paman itu lagi. Aku sudah menduganya. Kau pasti akan menolak. Ibu kan tahu sendiri. Setiap kali aku pergi ke sana akan timbul masalah. Mereka menghina kita. Dan aku tidak mungkin akan diam saja. Cutki, katakan padaku, ketika pernikahanku dengan dia dibatalkan, seharusnya mereka tidak mengundang kita, kan? Kenapa mereka mengundang kita? Ibu Aksat yang sudah mengundang kita. Lalu bagaimana? Ibu harus menolaknya. Tidak ada gunanya, Bu. Bukan seperti ini caranya. Kukira kita tidak perlu lagi berurusan dengan dia. Ibu, Gudan benar. Mereka harusnya tidak mengundang kita sejak awal. Dan Ibu tidak usah menerima undangan mereka. Dan Ibu, berhentilah bergaul dengan orang kaya dan elit. Ibu selalu menganggap mereka itu lebih penting. Apa kau bisa diam, Cutki? Diam. Gudan sudah memarahi ibu. Kau juga ingin ikut memarahi ibu. Dan kau tidak ingin menghadiri pernikahan itu, bukan? Ayo, ikut denganku. Ayo. Hari ini kau akan melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Ayo. Kau selalu mencatat kesalahanmu setelah melakukannya kepada ibumu, bukan? Hari ini kau akan mencatat kesalahanmu sebelum kau melakukannya. Karena kau akan membuat kesalahan besar dengan tidak menghadiri pernikahan Aksat Jindal, Gudan. Tulis. Aku, Gudan, akan menghancurkan hidup adikku Cutki. Tulis. Ibu, kenapa Ibu? Kapan kau akan menghentikan ini, Kausalya? Kenapa kau terus membawanya ke ruangan ini? Dan kenapa kau terus membuat Gudan menjadi lemah? Aku membuatnya lemah? Aku? Mereka yang sudah mengundang kita. Bukankah kita seharusnya hadir? Jadi bagaimana kalau dia tidak hadir? Bukannya akan lebih baik kalau dia tidak hadir? Sebenarnya tidak ada dari kita yang harus menghadiri pernikahan itu. Tidak akan ada bedanya jika dia tidak datang. Tapi jika dia datang, dia dapat menghentikan hinaan orang-orang. Orang-orang yang akan berhenti bergosip. Yang mempermalukan kita. Cutki akan menerima lamaran pernikahan. Dan aku tidak ingin Cutki membayar kesalahan yang sudah Gudan lakukan. Dia mengaku sangat menyayangi Cutki. Dia sanggup melakukan apa saja untuknya. Lalu kenapa dia tidak ingin menghadiri pernikahan itu? Aku akan menghadirinya, Ibu. Aku akan pergi bersamamu. Tapi Gudan... Aku tidak pernah ingin Cutki membayar kesalahanku. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan itu, Ibu. Aku akan melakukan apapun untuk Cutki. Aku akan memenuhi tanggung jawabku sebagai saudari Cutki. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku berjanji. Sumpah. Gudan sudah masuk dalam perangkapku. Tugasku sudah berhasil.
Ini akan sangat menyenangkan. Gudan, aku tahu kau setuju untuk menikahi Asad atas desakanku, kan? Tapi aku tidak mengira kalau semua ini jadi kacau. Aku minta padamu, tolong maafkan aku, nak. Tidak, Nenek. Tolong jangan katakan itu. Anda sangat baik hati. Nenek dan putra Nenek sangat berbeda. Apa Nenek tahu? Nenek terlihat sangat cantik. Seperti biasanya. Nenek itu sangat menarik. Apa Nenek ingat apa yang Nenek katakan? Nenek bilang bahwa semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan merencanakan segalanya yang terbaik. Dan niat Nenek itu sangat baik. Tapi apa yang Nenek lakukan sekarang tidak benar. Seharusnya Nenek tidak boleh meminta maaf padaku. Aku bingung. Kenapa orang mengatakan kalau kau tidak berguna? Walaupun usiamu ini masih muda, tapi sikapmu sangat dewasa. Dan tidak semua orang dapat menyadari sikap kedewasaanmu itu. Ayo sayang, ayo masuk sayang. Kita masuk. Ayo silakan. Wow, persiapan yang luar biasa. Akan sangat menyenangkan bila menghadiri pernikahan ini sebagai ibu pengantin wanitanya. Gudan akan menikah dengan Akshat Jindal. Aku harap semuanya berjalan sesuai rencana Inspektur Parv. Semoga berhasil. Jangan kau dekati dia. Hari ini adalah hari pernikahanmu, Eje. Jadi aku harus membuat kemeriahan di sini. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk memberimu pelajaran. Hari ini kau akan menyadari kalau kau melakukan kesalahan yang sangat besar. Tidak peduli seberapa keras kau mencobanya, kau akan tetap menikah dengan Gudan. Sedikit demi sedikit, aku akan membalas rasa malu yang aku alami pada kalian berdua dengan cara menyatukan kalian. Saat itulah aku akan merasa tenang. Ada apa, Ibu? Kenapa Ibu terlihat khawatir? Ibu sedang telepon siapa? Tidak. Ibu tidak khawatir. Ibu sedang menelpon Mohini. Tapi teleponnya putus-putus, jaringannya buruk. Ibu akan keluar untuk menelponnya ya. Tunggu sebentar. Ini, minumlah jus ini. Mungkin ini bisa membantumu merasa lebih baik. Aku mengerti, kau pasti memiliki banyak sekali keinginan. Kau ingin putrimu menikah dengan keluarga kami. Tapi sayang, itu tidak akan terjadi. Tidak masalah, tapi kau pasti mengerti bahwa putrimu tidak akan bisa menghentikan pernikahan ini. Nyonya Saraswati, apa kau percaya pada takdir? Ya, Oh, dari yang aku tahu sebenarnya takdir itu sangat tidak terduga. benarkah? Takdir dapat berubah dengan tiba-tiba. Dan pada saat itu terjadi, semuanya menjadi terbalik. Ada apa? Apa aku benar? Sia.
Apa yang dikatakan orang itu? Semua orang di keluarganya benar-benar aneh. Kita harus menyelamatkan AJ dari keluarga ini. Wow. Mungkin ini adalah alasannya kenapa aku tidak diminta untuk berkeliling, hah? Tapi dia yang mendatangiku. AJ, tidak masalah. Kalian berdua saling membenci, aku tahu itu. Dan mungkin kalian berdua bisa saja saling menghindar. Tapi aku akan menyatukan kalian berdua. Kalian akan menderita sepanjang hidup kalian. Mau apa kau kesini? Aku bicara dekat tiang dan tidak ada mandap. Setelah itu teleponnya terputus. Apa maksudmu? Maksudku ketika aku sedang menelpon jaringannya terputus. Lalu sewaktu aku menyentuh tiang, mandapnya runtuh. Aku bertanya, kenapa kau ada di pernikahanku? Aku diundang. Ibumu yang mengundangku. Percayalah padaku, ibumu benar-benar mengundangku. Di sini tidak ada jaringan, aku sedang melihat-lihat. Aku tidak mengacaukan apapun, sungguh. Puja akan diadakan di mandap ini sebelum pernikahan. Dan tiang ini telah jatuh lalu menimpaku. Bukankah ini kekacauan? Terakhir kali aku melakukan kesalahan, dia memang memaafkanku. Tapi dia tidak akan mengampuniku untuk saat ini. Aksat, dia adalah tamuku. Kau tidak mengizinkanku untuk memilih pengantin wanitamu. Setidaknya aku dapat memutuskan siapa yang akan aku undang. Iya, benar. Ibu, kau sangat tidak masuk akal. Kau seharusnya bertanya dulu padaku, Bu. Sudahlah. Aku berhak juga melakukannya. Terserahlah, terserah. Kau lihat yang ada di depan. Kau akan melihat anak tangga. Dan kau naiki tangga itu. Kau akan melihat gudang. Cepatlah. Iya. Ya Tuhan, jalan ini menuju ke ruang penyimpanan. Tapi bagaimana kau mengenal tempat ini dengan sangat baik, Tuhan? Aku minta jangan banyak bertanya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Kau ingin menikahkan gudang atau tidak? Iya, kau jangan marah begitu. Kita harus menukar pengantin wanitanya, kan? Apapun yang terjadi. Ya, cepatlah kau datang. Ya, baiklah. Ibu telah memaksaku untuk datang ke sini. Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, aku pasti akan membuat kesalahan. Mandap itu runtuh karena aku. Aku harus pergi dari sini. Paman Eja akan menikah, tapi kenapa aku yang stres? Aduh, Paman, cepatlah menikah dan akhiri masalah ini. Perginya ibu tadi. Ibu?
di sana? Ini kan gudang. Katakan padaku, apa yang ibu lakukan di sini? Apakah Gudan melihat aku bersama Park tadi ya? Apa yang terjadi? Ayo katakan. Tidak ada. Kau tahu kan, di rumah ini besar sekali. Terlalu banyak kamar. Jadi ibu tersesat saat mencari kamar mandi. Ternyata ini adalah gudang. Ibu tidak tahu bagaimana keluar dari sini. Ibu bingung. Ayo, kita pergi saja. Apa itu? Coba aku lihat sebentar. Kenapa di sini ada mangkuk penuh halwa? Untuk apa? Sudah biarkan saja. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang makan dari mangkuk ini. Ayo, kita pergi Iya, saja. tapi Bu, orang-orang di sini sangat aneh. Siapa yang akan makan di gudang? Siapa yang menyimpan mangkuk di sini? Lupakan saja, bukan urusan kita. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Ada seseorang di balik tirai itu, Bu. Aku melihat tirainya bergerak. Tidak, Gudan. Kau curiga tanpa alasan. Lagi pula ini kan gudang, jadi pasti ada banyak tikus. Ayo kita pergi sebelum pernikahannya selesai. Ayo. Berhenti dulu. Kita tidak bisa pergi. Dengarlah, banyak tamu yang hadir dalam pernikahan ini. Dan ada banyak makanan juga. Bagaimana kalau tikus itu merusak makanan? Maka Iya. semua orang akan jatuh sakit, kan? Kita harus menangkapnya. Tunggu. Ibu tunggu di sini. Hei tikus, ayo keluarlah. Ayo. Aku tahu cara menangkapnya. Gudan! Sudah Ayo, pergi. lupakan saja. Untuk apa kita memikirkan ini? Ini tanggung jawab keluarga Jindal, kan? Ayo kita pergi. Ayo. Ayo kita pergi. Tidak usah mengkhawatirkan tikus. Ayo. Kenapa Gudan datang ke sini? Kami butuh halwa itu untuk melaksanakan rencana kamu. Gudan akan merusak segalanya. Kau benar, Ayo. Ibu. Kenapa kita harus repot-repot? Paman Eje mengaku sebagai orang yang sempurna, tapi ternyata bahkan dia tidak memastikan bahwa rumahnya bersih. Ayolah. Ayo, Bu, kita pergi ke Capan. Kita akan menikmati makanan lezat di sana. Diam! Kita kesini untuk pesta pernikahan. Kita akan pergi setelah selesai. Oh, Ibu. Jika kau pergi, bagaimana pernikahannya akan selesai? Maksud ibu, Nyonya Jindal pasti akan merasa tidak enak, kan? Lebih baik kau temani Cutki saja sana. Dia pasti merasa kesepian. Ayo cepat, sana. Aku tidak akan bisa menahan Gudan lebih lama. Sebelum dia pergi, aku harus lakukan sesuatu. Aku tidak boleh gagal. Dewa Krishna, kenapa kau menempatkanku dalam situasi seperti ini? Aku tidak mengerti kenapa. Ibu sangat tertarik dengan pernikahan ini. Tolong pastikan aku tidak bertemu siapapun. Tidak ada yang layak diajak bicara kecuali nenek. Baiklah. Astaga. Untuk melakukan ritual, kau harus menyimpan 4 pot di kepalamu. Tapi kau tidak bisa menyimpan 2 pot. Bagaimana kau bisa melakukan ritual kalau seperti ini? Kami tidak bisa. Kakak, ritual yang lain saja. Luar biasa, Saru. Kau itu seorang menantu dari keluarga Jindal. Tapi sikapmu lebih buruk daripada sikap Gudan Gupta yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kak Durga, kau pikir sikap kami lebih buruk daripada Gudan? Wow,
Ya Tuhan, ini hal terakhir yang ingin aku dengar. Ini tidak benar. Beritahu kakak, cepat. Kak Durga, kakak membandingkan kami dengan gadis konyol itu. Dia tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak berguna, katamu. Oh. Aku dapat melakukan apa yang kalian tidak bisa lakukan. Ini bukan masalah besar bagiku. Kau ada di sini? Iya. Tapi sayangnya ini bukanlah kompetisi akting. Membaca beberapa dialog tidak akan cukup. Ini adalah ujian kehidupan nyata. Kau harus menyimpan 4 pot di kepalamu dan kelilingi mandap. Dan kau harus menempatkan 2 pot di depan mandapmu. Kau pasti tidak akan bisa. Kami akan melakukannya sendiri. Ayo. Hei, berhenti dulu. Apa yang kau katakan? Beri aku 1 kesempatan. Aku bisa melakukan semuanya. 1 kesempatan saja. Tunggulah. Tunggu dan lihat saja. Apa? Kak Durga, apa yang ingin kau lakukan? Kakak, kenapa kakak membiarkan dia mengangkat pot? Aku melihatnya datang, itu sebabnya aku mengatakan ini. Apa? Sekarang kalian berdiri saja dan lihat yang terjadi. Lihat apa yang akan kulakukan. Aku sudah melakukan semua persiapan. Tugasmu, jauhkan ketiga menantu perempuan dari Gudan. Aku yakin mereka pasti akan membuat rencana untuk menjauhkan Gudan dari pernikahan. Dan jika mereka berhasil, rencana kita akan hancur semuanya. Kau benar sekali, Inspektur. Ketiga wanita itu cukup berbahaya. Dan ketiga menantu itu tidak akan membiarkan Gudan dan aku ada di dalam rumah ini. Nyonya, kau tidak perlu khawatir seperti itu. Ada aku di sini. Aku akan membantumu. Aku telah berjanji kepadamu bahwa aku akan memastikan kalau Gudan akan menikah dengan keluarga ini. Percayalah kepadaku, aku pasti akan memenuhi janjiku ini. Yang perlu kau lakukan, kau hanya harus mengikuti semua perintahku ini, Nyonya. Tapi, apa kau yakin bahwa mangkuk halwa ini akan berhasil? Karena bagaimana jika ada yang salah? Aku ini sangat pandai dalam membuat sebuah rencana, Nyonya. Jangan meragukanku. Pastikan kau ingat apa yang harus kau lakukan. Ketika aku memberi makan halwa ini kepada Suita, Aku akan beri makan halwa pada Gudam pada saat yang sama. kemudian kau akan menukar Suita dengan Gudam. Baiklah, semudah itu. Gudan akan menikah dengan Aksat dan aku akan punya hubungan dengan keluarga Jindal. Itu sangat mudah, Nyonya. Santai saja. Kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kau pikir ini permainan anak-anak? Kau harus letakkan 4 pot di atas kepalamu, seperti ini. Aku bisa melakukannya. Ya Tuhan, Masih belum tolong aku. terlambat. Kau bisa mundur. Tapi kau harus memberitahu semua orang kalau kau tidak bisa melakukannya. Aku tahu aku mengacaukannya, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan buktikan pada kalian semua bahwa aku bisa melakukannya. Minggir dari situ. Aku bisa melakukannya. Ingat kata-kataku ya Durga. Aku akan mengelilingi mandap. Kau lihat saja ini.
Kakak, kau ingin mempermalukannya dan mengusirnya dari sini, kan? Tapi bagaimana? Kakak, bagaimana kita akan mengusirnya dari sini? Lihat, dia hampir saja menyelesaikan semuanya. Aku selamat. Ini dia Nyonya Jindau. Aku mengelilingi mandap. Sekarang beritahu padaku, di mana aku menyimpan perut ini. Ini cukup berat. Ayo katakan. Oh, aku rasa aku harus meletakkannya. Yang terakhir, kalian lihat kan? Aku telah melakukan apa yang kukatakan. Kalian menghina aku tanpa alasan. Kalian terus mengatakan aku tidak bisa melakukannya. Lihat sendiri kan? Aku sering melakukan hal-hal yang membuat orang kagum. Apa kau tidak melihat? Bagaimana aku menyelesaikan tugas ini? Kau lihat kan? Iya, kau melakukannya dengan sangat mudah. Iya, aku tahu. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Menghadiri pernikahan tanpa henna di telapak tanganmu itu tidak baik. Dan kau melakukan ritual juga. Jadi kau layak untuk menggunakan henna di telapak tanganmu. Benar kan? Kenapa tidak katakan saja bahwa kau ingin mengucapkan terima kasih padaku? Apa kau merasa malu? Baiklah, oleskan henna di telapak tanganku. Bagus sekali, semua kesalahpahaman menjadi jelas sekarang. Sesuatu yang buruk akan terjadi setiap kali kita bertemu, iya kan? Tidak masalah siapa yang salah. Aku senang bahwa semuanya telah pada tempatnya. Aku kira kita harus memulainya dari awal. Bagaimana menurutmu? Ya, tentu saja. Lihat ini. Kau tidak berguna. Kau tidak berguna. Apa ini? Lihat di sekelilingmu. Pernahkah kau melihat atau melakukan puja? Atau ritual apapun seumur hidupmu? Saat tadi kau mengelilingi mandap, kau menghancurkan semua barang yang dibutuhkan untuk puja. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Karena perbuatanmu itu, kami harus mengaturnya lagi. Itu sebabnya aku mengatakan, Gudan, kau tidak berguna. Dan aku sudah menuliskannya di tanganmu agar kau mengingatnya seumur hidupmu. Wanita ideal adalah yang merawat keluarganya dan menjaga hubungan keluarganya. Seorang wanita harus mengurus rumahnya, keluarganya, mertuanya, suaminya, dan anak-anaknya. Dia harus mengatur pekerjaan rumah tangga, Gudan. Tapi kau tidak pernah bisa melakukannya. Ingatlah di mana posisimu. Apa katamu tadi? Hah? Kita harus memulainya dari awal? Dasar gadis bodoh. Ketika kau pura-pura menjadi seseorang, kau tidak berubah menjadi orang itu. Tidak pernah kau mengerti?
Apa kau pikir Kak Durga akan berterima kasih dan meminta maaf, Gudan? Lupakan soal minta maaf. Kau bahkan tidak pantas mendapat ampunan kami. Kami tidak akan memaafkanmu. Kau akan dihukum. Apa kau mengerti? Wanita ideal adalah yang merawat keluarganya dan menjaga hubungan keluarganya. Tapi kau tidak pernah bisa melakukannya. Gudan, kau tidak berguna. Dan aku sudah menuliskannya di tanganmu agar kau mengingatnya seumur hidupmu. Mereka bertiga benar. Aku memang layak dihukum. Aku tidak berguna. Seharusnya aku tidak datang ke sini. Hanya Tuhan yang tahu kenapa aku terus datang ke rumah ini. Aku tidak akan tinggal walaupun hanya semenit. Bahkan nenek ini tidak mau hilang. Bagaimana aku bisa keluar dengan seperti ini? Bagaimana kalau ada yang melihatnya? Apa kau menikmati ini? Kau terus tersandung sesuatu atau yang lainnya? Kenapa kau menangkapku, Paman? Kenapa kau melepaskanku? Aku telah menyelamatkanmu 2 kali hari ini. Apa yang sedang kau lakukan? Pertama, kau tidak ingin aku menikah denganmu. Dan sekarang ketika aku menikahi orang lain, mengapa kau tidak senang begitu? Aku minta maaf, aku tidak melihat kau datang. Tunggu dulu. Apa ini? Bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya pada EJ? Gudan, kau tidak berguna. Dan aku sudah menuliskannya di tanganmu agar kau mengingatnya seumur hidupmu.